Maya dengan hati-hati meratakan selembar bukti pembayaran yang terlipat, meluruskan sudut-sudutnya, melubanginya dengan perforator, lalu memasukkannya ke dalam sebuah map plastik biru. Terdengar suara gemerisik pelan saat map itu ditutup. Ini adalah tagihan ke-75 yang ia arsipkan. Mulai dari kwitansi uang muka pembelian apartemen, sertifikat lunas kredit pemilikan rumah, KPR, yang dilunasi 3 tahun lebih awal, hingga rincian tagihan listrik PLN, air pam, dan iuran pemeliharaan lingkungan IPL bulanan. Semua dokumen tersusun rapi sesuai urutan waktu. Jarinya berhenti pada tagihan IPL terbaru yang baru saja datang. Nama pembayar tercetak jelas dengan tinta hitam. Bima Perkasa. Maya menunduk, menutup map itu, dan menyelipkannya jauh ke sudut paling bawah rak buku. 3 tahun lalu, di kantor seorang agen properti di Tangerang Selatan yang terasa dingin karena aroma pengharum ruangan berlebihan, Maya duduk di sofa kulit, menggenggam erat buku tabungannya. Itu adalah buku tabungan yang berisi seluruh hartanya, hasil kerja keras selama 7 tahun sebagai arsitek dan mengambil berbagai proyek sampingan hingga larut malam. Agen properti itu menatap pria dan wanita di hadapannya dengan senyum puas, tangannya memegang bantalan stempel dan selembar surat perjanjian. Jadi, sertifikatnya akan atas nama siapa? Tanya sang agen. Tangan Bima menggenggam punggung tangan Maya. Telapak tangannya terasa hangat. Maya, pakai nama Mas saja, ya? Mas kan karyawan tetap di perusahaan besar. Skor kredit Mas juga tinggi. Nanti kalau kita mau mengajukan pinjaman untuk renovasi atau dalam proses KPR, kalau pakai nama Mas, kita bisa dapat suku bunga paling rendah. Proses administrasinya juga akan jauh lebih mudah. Ayah Maya, yang duduk di sofa di sebelah mereka, mendengar ini dan meletakkan gelas kertas di tangannya ke meja dengan keras. Huruf S dari logo kedai kopi di gelas itu terlepas. Bima, Maya yang membayar uang muka, dan Maya juga yang akan mencicil KPR-nya. Kenapa kamu mau memakai namamu? Bicara macam apa itu? Suara ayahnya tidak keras, tetapi mengandung ketegasan khas seorang insinyur sipil. Bima sontak berdiri dari kursinya, menyilangkan tangan dengan sopan di depan dada dan sedikit menunduk. Pak, saya sama sekali tidak punya niat lain. Ini murni karena saya ingin kita bisa menghemat uang sebanyak mungkin agar rumah tangga kita ke depannya lebih lancar. Penghasilan Maya dari firma arsitekturnya memang sangat besar, tetapi statusnya masih pekerja lepas. Syarat pengajuan KPR di bank untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita benar-benar bisa menghemat uang bunga yang jumlahnya besar. Ya, menghemat bunga. Kalau amit-amit nanti terjadi sesuatu, secara hukum rumah ini akan jadi milikmu. Maya, kita bahkan tidak akan punya jaring pengaman minimal itu. Maya, beli rumah pakai uang hasil keringatmu sendiri, tapi mau memasukkan nama anak ini? Apa otakmu sudah tidak waras? Ayah Maya bahkan tidak menatap Bima dan langsung memalingkan wajah ke arah putrinya. Maya menatap garis rahang ayahnya yang mengeras menahan marah. Lalu ia melirik Bima di sebelahnya yang menundukkan kepala dengan wajah memerah padam. 5 tahun berpacaran, sejak dari perpustakaan kampus hingga masa-masa lelah bekerja, Bima adalah orang yang setiap kali Maya menderita asam lambung karena begadang menggambar desain, rela berlari mencari warung bubur yang masih buka di subuh hari demi membawakannya semangkuk bubur ayam hangat. Ayah, Mas Bima bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Jadi apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting kami berdua hidup bahagia. Maya mengulurkan tangannya, memegang lengan kemeja ayahnya yang kasar, dan tersenyum lembut untuk menenangkannya. Ayahnya menarik tangannya dengan kasar dan menunjuk surat perjanjian itu dengan jari yang gemetar. Pakai uangmu sendiri, tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal nanti. Hari itu, ayahnya menendang pintu dan pergi sebelum melihat stempel ditekan pada dokumen tersebut. Maya menempelkan cap jempolnya di surat perjanjian, menyetujui pendaftaran kepemilikan apartemen itu atas nama Bima Perkasa. Saat agen properti menekan stempel merah cerah itu, Bima memeluknya erat dan bersumpah, Maya, terima kasih banyak sudah mempercayaiku. Mulai sekarang seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga mandiri kita berdua dengan indah. Sumpah manis itu tampak ditepati dengan sempurna selama 2 tahun pernikahan mereka. Setiap tanggal 25 yang merupakan hari gajian Bima, pada malam harinya, tanpa kurang 1 rupiah pun, gajinya sebesar 15 juta rupiah selalu masuk dengan tepat waktu ke rekening Maya. Maya menggabungkan penghasilan mereka berdua, mengalokasikan biaya hidup dengan cermat, dan mengelola semua pengeluaran rumah tangga dengan sangat hemat. Apartemen dengan 2 kamar tidur di Tangerang Selatan itu semakin dipenuhi kehangatan seiring dengan sentuhan tangan Maya. Memanfaatkan keahliannya sebagai desainer arsitektur, ia mengganti seluruh lantai ubin ruang tamu yang dingin dengan lantai parket kayu bernuansa hangat dan memenuhi balkon dengan tanaman hijau yang tumbuh subur meski di tempat teduh.
Ibu mertuanya, Ibu Lastri, tinggal di daerah pedesaan di pinggiran Purworejo dan nyaris tidak pernah menelepon di hari biasa. Ia hanya datang ke Tangerang Selatan saat libur Lebaran dan Idul Adha, menaiki kereta kelas ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Maya selalu tegang seperti akan maju ke medan perang setiap kali ibu mertuanya datang. Hal pertama yang selalu dilakukan Ibu Lastri saat membuka pintu depan adalah membuka pintu kulkas lebar-lebar dan menginspeksi deretan wadah lauk pauk di dalamnya. Aduh, Maya, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu dan rasanya pasti sudah tidak karuan. Kenapa masih disimpan dan menuh-menuhin tempat? Kau kan tahu Bima itu perutnya sangat sensitif sejak kecil. Kalau dia makan ini dan sakit perut, apa kau mau tanggung jawab? Ibu, itu baru saya masak kemarin, jawab Maya sambil mengelap kedua tangannya di celemek, berdiri di ambang pintu dapur. Ibu Lastri sama sekali tidak mempedulikan perkataan menantunya, dan kali ini membuka pintu lemari pembeku, freezer. Ia mengobrak-abrik tumpukan plastik daging dengan suara berisik lalu berdecak, ibu sudah susah payah bawa iga sapi potong dari Purworejo. Cepat rendam air, buang darahnya, dan masak jadi sup atau semur sekarang juga. Bima itu sudah kerja keras setengah mati di kantor. Lihat rahangnya itu sampai tirus begitu. Kau ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya bu, akan saya bersihkan sekarang. Maya mendekat, membuka kardus yang diletakkan di lantai dan mengeluarkan potongan-potongan iga yang tebal. Selama 2 tahun terakhir, mulai dari biaya perbaikan perabotan elektronik apartemen, biaya perbaikan saluran air, hingga biaya penggantian kasur mewah yang ditiduri Ibu Lastri setiap kali berkunjung, semuanya dibayar menggunakan uang tabungan pribadi Maya. Seperti sebuah kebiasaan, ia selalu mengumpulkan kwitansi-kwitansi pengeluaran itu dengan teliti, melubanginya, dan menyimpannya di dalam map. Saat itu ia hanya ingin menyimpan semua itu sebagai catatan pembukuan, sekaligus untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sarang kecilnya yang berharga ini dibangun, dan disempurnakan setahap demi setahap melalui sentuhan tangannya. Namun, keretakan pada kehidupan yang damai itu mulai terjadi pada hari kakak iparnya, Ranti, resmi bercerai. Malam itu, Maya baru saja selesai menggoreng martabak telur yang renyah, dan hendak memanggil Bima untuk makan. Ponsel Bima yang tergeletak di atas meja makan bergetar hebat. Di layar tertulis jelas nama ibu. Bima menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara loudspeaker. Bima, Ranti hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang preman penagih utang, masuk sampai ke pekarangan, dan bikin rusuh sampai satu kampung heboh. Tetangga pada keluar nonton. Aduh, nasibku, mau ditaruh di mana wajah tuaku ini? Rasanya malu sekali sampai tidak berani keluar rumah. Bima meletakkan sepotong martabak telur yang baru saja dijepitnya lalu berbicara sambil mengunyah. Bukannya utangnya sudah disepakati untuk dicicil pelan-pelan? Kenapa mereka datang bikin onar ke rumah? Dasar mantan suaminya brengsek. Dia kabur melarikan diri. Bagaimana mungkin Ranti sendirian bisa melunasi utang sebesar itu? Ranti cuma bisa mengurung diri di kamar dan menangis setiap hari. Lagi pula di rumah kampung yang sempit ini mana ada tempat yang layak buat dia tidur. Ruang tengah sudah penuh tumpukan kardus barang-barangnya seperti gunung. Ibu sampai tidak bisa meluruskan kaki kalau tidur. Bima, kau kan sekarang hidup enak di apartemen baru yang luas di Tangerang Selatan. Bagaimana dengan Ranti? Dia kasihan sekali. Sudah dicerai, tidak punya tempat tujuan, terkurung di kampung reyot ini. Bagaimana dia bisa cari kerja dan mulai hidup baru? Ibu Lastri menghela napas berat seolah bumi akan runtuh, lalu sengaja menaikkan nada suaranya. Sumpit Bima terhenti di udara. Ia perlahan mengangkat kepala dan melirik ekspresi Maya. Maya sedang memakan sayurnya tanpa bicara, dan gerakan sendoknya tidak goyah sedikit pun. Ibu, Ranti kan baru saja cerai, dan perasaannya pasti masih hancur. Ibu tolong tenangkan dia dulu. Soal pekerjaan ya bisa dicari pelan-pelan. Bima mencoba berkelit, pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana di sini? Mana bisa? Dia ini anak kandungku yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. Bima, rumahmu kan kamarnya masih sisa dan luas. Biarkan dia tinggal di sana beberapa bulan. Apa salahnya numpang sebentar? Lagi pula cari kerja di kota besar seperti daerah Jakarta dan sekitarnya 1000 kali lebih gampang daripada di kampung Purworejo ini, kan? Bima buru-buru mematikan pengeras suara, menempelkan ponsel erat-erat ke telinganya, bangkit dari kursi, lalu lari ke arah balkon dan menutup pintu kaca rapat-rapat. Maya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan suaminya di luar, tetapi ia bisa melihat jelas dari kaca bagaimana suaminya terus mengangguk dan menggaruk-garuk belakang kepalanya dengan canggung. Sekitar 10 menit kemudian, Bima membuka pintu dengan ekspresi serba salah, dan duduk kembali di depan meja makan. Ia hanya memainkan sumpitnya tanpa berani mengambil lauk. Ibu bilang apa? Maya meletakkan sendoknya, menarik tisu, dan mengelap sudut bibirnya dengan lembut sambil bertanya.
Bima menghindari tatapannya, melihat ke sana kemari dan hanya menatap mangkuk sayur asem di depannya. Bukan apa-apa, ibu cuma sedih melihat adiknya, jadi beliau sekadar mengeluh. Ibu minta dia tinggal bersama kita di Tangerang Selatan? Tanya Maya dengan ketenangan yang menakutkan. Ibu cuma ngomong sembarangan. Ranti kan memang lagi susah, utang pinjolnya menumpuk, toko online-nya juga bangkrut total. Ibu juga sudah tua, pasti hatinya hancur melihatnya. Makanya beliau bicara begitu. Bima menjepit sepotong sambal teri, memasukkannya ke mulut, dan menelannya terburu-buru seperti orang ketakutan. Maya menatap tajam mata suaminya yang terus menghindar. Namun, ia tidak bertanya lebih jauh. Ia menumpuk piring-piring kotor dan membawanya ke dapur. Suara air keran yang mengalir deras menelan suara televisi di ruang tamu. Sampai saat itu, ia masih berpikir bahwa ini hanyalah keluhan biasa dari keluarga mertua. 2 hari kemudian di pagi hari, Maya seperti biasa bersiap untuk berangkat kerja, sambil menelepon keluarga mertuanya di Purworejo untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering berbunyi cukup lama, barulah telepon diangkat dengan nada enggan. "Ibu, sudah sarapan? Maya, kamu sudah dengar semua tentang Ranti dari Bima kan?" Suara Ibu Lastri kehilangan nada ramah palsu yang biasanya ia tunjukkan. Maya berjalan ke arah pintu masuk sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahunya, sambil memakai sepatu hak tingginya. "Iya. Saya dengar Ranti sedang dalam situasi yang sangat sulit. Bukan cuma sulit, rasanya sudah mau gantung diri. Aku sudah bicarakan semuanya dengan Bima. Di sini para penagih utang terus merusuh. Kami sudah tidak tahan lagi. Minggu depan barang-barang Ranti akan ibu kirim duluan lewat paket. Jadi, tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja di sana dan bisa bayar utangnya sedikit-sedikit, ibu akan suruh dia cari kosan dan pindah." Gerakan Maya yang sedang memasukkan kakinya ke sepatu hak tinggi seketika membeku. Ia meluruskan punggungnya dan menatap bayangannya sendiri di cermin rak sepatu dengan tatapan kosong. "Ibu, saya mohon maaf sekali, tapi permintaan itu sulit untuk saya kabulkan." Suara Maya terdengar tegas tanpa sedikit pun keraguan atau getaran. Keheningan yang menyesakkan napas mengalir selama beberapa detik dari seberang telepon. "Sulit dikabulkan? Kau baru saja bicara apa dari mulutmu itu? Apartemen kami cuma 2 kamar. Memang sekarang kamar kerja itu kosong, tapi saya dan Mas Bima bulan ini sudah selesai pemeriksaan dan mulai serius merencanakan kehamilan. Rencananya mulai bulan depan saya akan panggil kontraktor untuk membuat kamar itu kedap suara dan mengubahnya jadi kamar bayi. Benar-benar tidak ada kamar untuk Ranti." Maya berusaha memberi penjelasan yang rasional dan masuk akal. "Persiapan kehamilan? Sudah 2 tahun nikah tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang, tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Astaga, benar-benar tidak masuk akal. Kenapa? Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa ruang tamu? Ibu, ini bukan masalah di mana dia akan tidur. Mas Bima pulang kerja selalu kelelahan dan saya juga sering begadang membuat desain arsitektur. Ranti sekarang sedang terlilit utang dan pasti sedang sangat sensitif. Kalau 3 orang dewasa tinggal berdesakan, kebiasaan hidup yang berbeda pasti akan terus menimbulkan gesekan dan konflik. Bagaimana itu bisa membantu mental Ranti pulih? Berisik. Sekarang aku benar-benar tahu niat aslimu. Kau cuma merendahkan Ranti karena dia pulang dengan status janda, kan? Kau anggap dia bukan manusia, menganggapnya seperti barang rongsokan. Aku tahu semua, Maya. Kau benar-benar berhati iblis. Bagaimana bisa engkau sejahat ini? Bukan begitu maksud Satut." Sambungan telepon diputus sepihak. Nisa menjauhkan ponsel dari telinganya dan menatap layar yang baru saja mati. Ia menarik napas panjang, membuka pintu depan, dan berangkat bekerja. Selama 3 hari berikutnya, Maya tetap menelepon untuk menanyakan kabar setiap pagi seperti biasa. Pada hari pertama, teleponnya diputus paksa setelah nada dering kelima. Pada hari kedua, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Pada hari ketiga, telepon akhirnya tersambung, tetapi Ibu Lastri tidak merespon sepatah kata pun. Maya hanya bisa mendengar suara pembawa acara berita pagi dari televisi yang mengalun di latar belakang. "Ibu, akhir-akhir ini cuaca sangat dingin. Jaga kesehatan, jangan sampai masuk angin." Maya menyapa seolah berbicara sendiri ke udara kosong. Ibu Lastri langsung mematikan telepon tanpa ampun. Kekerasan emosional dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang digunakan keluarga mertua untuk mengontrol menantunya, dan Ibu Lastri adalah ahlinya. Sikap dingin yang mengerikan ini menyebar bagai jamur hitam ke setiap sudut apartemen di Tangerang Selatan dalam sekejap mata. Kamis malam, Maya sedang duduk di depan komputer di ruang kerjanya, sibuk merevisi desain fasilitas komersial. Bima diam-diam membuka pintu, masuk dengan segelas air es di tangannya, dan berdiri mematung di belakang Maya. "Ibu sudah beberapa hari ini tidak angkat teleponmu." Jari Maya yang tadinya sibuk menggerakkan mouse terhenti. Ia memutar kursi kerjanya dan menatap Bima tepat di matanya sambil menjawab, "Sudah 3 hari.
Bima mendongakkan kepalanya ke belakang dan meneguk habis air es di gelasnya dalam sekali tarikan napas. Lalu ia meletakkan gelasnya ke atas meja dengan bunyi benturan keras. Maya. Ranti bukan mau numpang seumur hidup, dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan kasih dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam dan sedingin itu, tanpa belas kasihan? Maya mendongak menatap Bima. Wajah pria itu dipenuhi kekesalan yang kental dengan kerutan tajam di antara kedua alisnya. Bima, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat untuk membangun keluarga yang mandiri dan tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga masing-masing. Ini bukan masalah menginap beberapa hari. Tidak ada yang tahu apakah ini akan jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Ranti datang membawa tumpukan utang yang mengerikan itu, lalu para preman penagih utang datang merusuh ke apartemen ini, apa yang akan kau lakukan? Lagi pula, aku sudah sepakat secara lisan dengan pihak kontraktor untuk mengubah ruang kerja ini jadi kamar bayi. Tunda saja renovasinya beberapa bulan. Dia itu adik kandungku. Sedarah, dia sekarang nyaris gelandangan di jalanan. Ibuku sampai memohon-mohon dan membuang harga dirinya pada menantunya, tapi kau malah mengusirnya tanpa berkedip. Apa kau baru puas kalau masalahnya jadi sekacau ini? Baru puas, Mas Bima, ini bukan masalah aku ini orangnya baik, pengertian, atau berlapang dada. Ini masalah batasan yang jelas. Ranti sudah dewasa. Masalah yang terjadi dalam hidupnya harus dia selesaikan dan pertanggungjawabkan sendiri. Kenapa kekacauan dan tumpukan utang itu harus ditarik masuk ke ruang privasi kita sebagai suami istri? Aku butuh tempat yang aman dan tenang untuk fokus bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik di mana Ranti menginjakkan kaki di rumah ini, pagar pelindung keluarga kita akan hancur lebur. Pagar pelindung, kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas sebegitunya dan memperlakukan mereka seperti orang asing? Bagus, kalau keluargaku hanya jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat itu, aku tidak akan mengganggumu lagi di sini. Hiduplah sendiri, makan yang enak, dan berbahagialah. Bima berbalik, mengentakkan kakinya dengan kasar saat keluar dari ruang kerja, dan menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar dengan memeluk bantal dan selimut tebalnya. Layaknya orang bisu yang menelan madu pahit, ia menutup mulutnya rapat-rapat, berjalan dengan langkah besar ke ruang tamu, lalu melempar selimutnya ke atas sofa. Ia kemudian menjatuhkan diri, berbaring membelakangi ruang kerja Maya. Maya berdiri di ambang pintu ruang kerja, menatap punggung sempit dan kekanak-kanakan suaminya yang meringkuk di ruang tamu dengan tatapan dingin. Ia tidak mendekat untuk membujuknya, apalagi meminta maaf dengan sia-sia. Ia berjalan ke tengah ruang tamu, mematikan sakelar lampu utama, dan hanya menyisakan 1 lampu tidur temaram di dekat pintu masuk. Setelah itu, tanpa menoleh ke belakang, ia masuk ke kamar tidur utama dan mengunci pintunya dengan bunyi klik. Perang dingin suami istri yang menyesakkan napas resmi dimulai selama 1 minggu berikutnya. Kesunyian yang sangat berat menyelimuti apartemen itu hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bima pergi setiap subuh dan pulang larut malam mengendap-endap seperti tikus tanpa sekalipun menatap mata Maya atau mengajaknya bicara. Setiap malam ia menggelar selimutnya di sofa, memakai earphone, dan menelepon keluarganya di Purworejo berjam-jam. Maya yang berbaring sendirian di kamar utama terpaksa mendengar gumaman Bima yang berbicara dengan suara sebesar nyamuk menembus pintu kamarnya yang tipis. Kadang-kadang panggilannya berlangsung hingga 40 menit. Suami yang begitu peduli menghapus air mata dan ingus ibu serta adiknya itu justru menganggap istrinya sendiri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai manusia transparan. Maya pun tidak mau kalah. Ia tetap pergi bekerja seperti biasa, mampir ke supermarket sepulang kerja, dan memasak dengan sepenuh hati. Jika Bima tidak mau menyentuhnya, Maya akan memakan semuanya sendiri dan membuang sisa lauknya ke tempat sampah tanpa ragu. Ia mengira tarik ulur yang menjemukan ini akan berlangsung cukup lama sampai Bima menyerah, karena sakit punggung akibat tidur di sofa ruang tamu yang empuknya sudah amblas. Namun, Maya terlalu meremehkan daya juang Ibu Lastri. Selasa sore, jadwal kerja Maya kosong karena proyek dadakan di kantornya dibatalkan. Ia pulang lebih awal dan tiba di area apartemen sekitar pukul 15.30 sore. Pintu lift terbuka dan Maya berjalan menuju pintu depan apartemennya. Saat hendak menekan kode kunci digital, smart lock, ia terperanjat dan berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar dan ada bekas sidik jari seseorang yang tertinggal jelas di atas tombol-tombolnya. Maya mengernyitkan dahi. Ia menekan kode pintunya, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Begitu melangkah masuk, Maya seketika membeku seperti patung. Di atas ubin pintu masuk yang biasanya digosoknya hingga menghilap, kini bertebaran jejak kaki berlumpur yang membuat tempat itu terlihat seperti kapal pecah. Di tengah lorong, 2 buah koper raksasa berwarna merah muda norak tergeletak seperti barikade.
dan di atasnya bertumpuk 3 karung plastik biru yang dililit lakban bening secara asal-asalan. Di sebelahnya berserakan sepasang sepatu pantofel hitam butut yang sering dipakai Ibu Lastri, dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari arah ruang tamu terdengar suara tawa berlebihan dari program acara ragam di televisi yang menggema keras. Maya melepas sepatu hak tingginya dan melangkah masuk ke ruang tamu tanpa alas kaki. Ibu Lastri duduk di posisi utama tepat di tengah sofa sambil menggenggam remote televisi. Ranti duduk bersila di atas karpet berbulu, mengunyah sebungkus keripik kentang dengan suara berisik. Mendengar suara langkah kaki, kedua wanita itu serempak memutar kepala. Maya sama sekali tidak melirik Ranti, melainkan menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang memancarkan aura membunuh. "Ibu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana Ibu bisa masuk ke sini?" Suara Maya sama sekali tidak menunjukkan gejolak emosi apapun. Ibu Lastri melemparkan remote di tangannya ke atas meja kaca, lalu bersandar dengan angkuh di sandaran sofa, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberitahu kodenya. Jadi aku tekan dan masuk dengan bangga. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta surat izin dari menantu?" Maya melirik tumpukan barang bawaan di arah pintu masuk lalu menunduk menatap Ranti yang berpura-pura bisu dan menundukkan kepalanya seperti seorang tahanan. "Ranti, kemasi kembali barang-barang yang kau bawa sekarang juga. Karena hari ini sudah sore, tidurlah di hotel dekat sini dan besok pagi-pagi sekali naik kereta kembali ke Purworejo. Biaya hotelnya akan saya bayarkan." Maya menunjuk ke arah pintu depan dengan jarinya. Tangan Ranti yang sedang mengambil keripik kentang terhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah Ibu Lastri dan tidak berani bergerak sedikit pun. "Kau gila, memangnya kau ini siapa berani-beraninya mengusir anak gadisku ke jalanan? Aku sudah memberitahumu dengan jelas. Ranti akan tinggal di sini untuk sementara waktu." "Ibu, minggu lalu saya sudah dengan tegas menolak permintaan itu lewat telepon. Ini adalah rumah tangga saya dan Mas Bima, dan saya sama sekali tidak mengizinkan Ranti tinggal di sini." Maya bertahan dengan tegar, tidak mundur selangkah pun. Tepat pada saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan, dan Bima menerobos masuk dengan napas terengah-engah. Saat melihat 3 wanita saling berhadapan di ruang tamu, wajahnya langsung pucat pasi dan tatapannya kosong. "Ibu, Ranti, katanya baru mau berangkat besok. Kenapa sudah sampai?" Di tangan Bima masih tergenggam tas kerja kulitnya. Sudah pasti dia lari terbirit-birit dari kantor setelah mendapat kabar keluarganya telah menginvasi rumahnya. Maya menoleh dengan kasar dan menatap tajam ke arah Bima. Anak matanya sedingin es. "Bima, memberikan kode pintu depan pada ibumu, dan membiarkan mereka masuk membawa koper seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhirku. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Selangkah pun. Ini rumah kita berdua." Bima mematung seolah kakinya tertanam di lantai, menatap ibunya yang sedang naik pitam dan istrinya yang sedingin es dengan keringat dingin bercucuran. Saat ia menelan ludah dengan susah payah, tas kerja di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berdebuk. "Maya, ibuku sudah bersusah payah menarik barang-barang berat ini jauh-jauh dari Purworejo. Kalau engkau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kau berhenti marah-marah? Mari kita makan dulu sambil bicarakan ini baik-baik. Hentikan sekarang juga. Bima, kau ini sedang lirik sana, lirik sini seperti orang pengecut di rumah siapa? Berani-beraninya kalian berdua bicara soal rumah kita berdua? Sungguh menggelikan." "Maya, jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini adalah rumah anakku Bima dan harta kekayaan keluarga besar kami. Anak perempuanku mau tinggal di rumah kakaknya. Berani-beraninya orang luar yang tidak punya hubungan darah sedikit pun mengatur ini itu. Dulu kau selalu sombong dan sok berkuasa mengatur gaji suamimu saja, aku sudah muak. Sekarang kau mau bertingkah seperti pemilik rumah ini?" Ibu Lastri melangkah mendekati Bima dan mencengkeram lengan putranya. Kedua matanya dipenuhi penghinaan dan arogansi yang menjijikkan terhadap menantunya. Aura intimidasi itu melayang bagai palu godam raksasa menghancurkan udara di ruang tamu tanpa ampun. Di tengah situasi itu, Ranti memajukan bibirnya dan menggerutu pelan. "Benar. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini?" Maya tidak menatap Ibu Lastri yang sedang mengamuk, tidak juga menatap Ranti yang kekanak-kanakan. Pandangannya hanya tertuju pada wajah pengecut suaminya, Bima. Bima mati-matian menghindari tatapannya. Pria itu menundukkan kepala hingga dagunya nyaris menyentuh dada, mencengkeram jahitan celananya dengan kedua tangan yang gemetar dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela Maya sepatah kata pun. Tepat pada detik itu, Maya mendengar halusinasi suara sesuatu yang hancur berkeping-keping di dalam dirinya. Bukan sekedar amarah,
melainkan rasa merinding yang mengerikan merayap dari telapak kaki hingga ke ubun-ubunnya bagai ular. Lantai parket premium yang ia pilih dengan tangannya sendiri, uang muka apartemen 135 juta yang ia bayar lunas dengan darah dan keringatnya, cicilan KPR yang ia lunasi setiap bulan dari gajinya. Hanya karena terbujuk omong kosong soal bunga pinjaman, ia telah mengorbankan masa muda emasnya selama 7 tahun untuk membangun sarang ini, lalu mendaftarkannya atas nama pejantan pengecut, yang menutup rapat mulutnya di saat-saat paling genting seperti ini. Kini, Maya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan kehadirannya oleh keluarga besar Bima yang terhormat di dalam apartemennya sendiri. Maya tidak berteriak seperti orang gila, tidak juga jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Ia diam-diam berbalik dan berjalan dengan langkah besar menuju pintu depan. Ia mencengkeram gagang kedua koper merah muda raksasa yang menjijikan itu dengan kedua tangannya, lalu menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai ubin dan mengeluarkan suara gesekan tajam yang seolah merobek telinga. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Ibu Lastri berteriak histeris dan menerjang ke arah Maya. Maya sama sekali tidak mempedulikan amukan wanita tua itu. Ia membuka pintu apartemen lebar-lebar dan membuang koper-koper itu ke lorong luar tanpa ampun. Kemudian dengan tatapan kosong, ia berbalik, meraih ketiga karung plastik biru itu dan membuangnya keluar dengan cara yang sama. Maya, dasar kau perempuan jalang, kau benar-benar sudah gila. Ibu Lastri menerjang seperti binatang buas, dan menjambak rambut Maya tanpa ampun. Maya tidak berkedip sedikit pun. Ia menjulurkan tangannya ke belakang dan mendorong bahu Ibu Lastri dengan keras. Karena kehilangan keseimbangan, Ibu Lastri terhuyung mundur, tersandung sudut rak sepatu, dan jatuh terduduk di lantai. Ibu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil kerja keras saya menggambar desain arsitektur siang dan malam. Mulai dari uang muka sampai cicilan KPR selama 3 tahun ini, semuanya saya lunasi dengan tangan saya sendiri. Meski nama yang tertera di sertifikat adalah Bima, sumber uangnya adalah saya. Hari ini saya beri peringatan keras. Selama saya, Maya, masih hidup dan bernapas di rumah ini walau hanya 1 hari, tak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal di sini. Selesai berbicara, Maya mengalihkan pandangannya pada Bima yang masih mematung di tengah ruang tamu seperti boneka jerami tak bernyawa. Bima, pilih. Aku yang akan bawa keluargamu ini keluar untuk tidur di hotel terdekat atau kalian bertiga kemasi barang-barang kalian dan angkat kaki dari rumahku. Malam itu, Bima yang menyedihkan memunguti kembali barang-barang yang dibuang keluar dan menyeretnya masuk ke ruang tamu. Ibu Lastri duduk di sofa dan meraung-raung meratapi nasib selama 3 jam, melontarkan berbagai makian kotor kepada menantunya. Ranti yang ketakutan bersembunyi di sudut balkon seperti tikus dan tidak berani keluar. Maya mengunci pintu kamar utama, memakai headphone noise cancelling kelas atas, dan tertidur dengan sangat nyenyak dan menyegarkan. Keesokan paginya, Maya membuka pintu kamar utama dan melangkah ke ruang tamu. Di lantai ruang tamu terhampar sebuah kasur lipat. Ibu Lastri berbaring kaku bagai papan kayu dengan kain putih terikat di kepalanya. Di atas meja kaca, ada semangkuk air putih utuh yang sama sekali tidak disentuh. Itu adalah aksi mogok makan khas yang sangat dramatis. Bima berlutut di samping ibunya dengan mata berkaca-kaca. Sementara Ranti meringkuk di sudut sofa, mengusap air mata buayanya. Begitu melihat Maya keluar dari kamar, Ibu Lastri memejamkan mata erat-erat seperti melihat hantu dan mulai merapal doa dengan suara sekarat. Aduh, nasibku, kenapa aku bisa melahirkan anak laki-laki bodoh, yang bahkan tidak bisa merawat adik perempuannya sendiri, dan malah tunduk pada perempuan berbisa seperti ular ini. Duh, aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku gigit lidahku sendiri dan mati di depan kalian. Untuk apa aku hidup lebih lama kalau harus melihat pemandangan seperti ini? Bima memalingkan wajah menatap Maya, lalu akhirnya meledak dalam tangisan. Maya, aku mohon, aku berlutut seperti ini. Tolong lepaskan masalah ini sekali ini saja. Lihatlah ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-napa karena mogok makan begini? Kumohon izinkanlah. Biar Ranti taruh barangnya di ruang kerjamu. Aku yang akan bereskan kamarnya sekarang. Kecuali kau memang sengaja mau membunuh orang, tolong tutup mata sekali ini saja demi aku. Maya menatap kosong tangan Bima yang meremas-remas piyamanya. Tangan yang di musim hujan sering menghangatkan telinganya yang beku saat berkencan dulu. Kini memaksanya menelan pecahan kaca berdarah ke tenggorokannya. Bima, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringatku. Hak untuk memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus diusir murni ada padaku. Sekarang kau menggunakan nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku? Tangan Bima yang tertahan di udara bergetar hebat.
Ia menatap wajah Maya yang luar biasa tenang tanpa sedikit pun riak emosi. Rasa rendah diri dan kecemasan bodohnya serta tekanan dari ibunya yang memanipulasi dari belakang meledak bak gunung berapi. Pada detik itu juga ia bangkit berdiri seperti orang gila, menunjuk-nunjuk tepat di depan hidung Maya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau cuma keluar uang sedikit? Namaku jelas-jelas tercetak di sertifikat rumah. Secara hukum ini adalah rumahku seutuhnya. Siapa yang diizinkan ibuku untuk tidur di sini? Itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau setiap hari cuma bicara soal uang, dan sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Auman kasar bagai binatang buas itu menggema keras di ruang tamu. Ibu Lastri yang tadinya berbaring seperti mayat, membuka sebelah matanya sedikit dan menyeringai licik. Isak tangis palsu Rina pun langsung berhenti. Maya berdiri mematung di tempatnya bagai boneka yang dipajang. Ia tidak menyela perkataan suaminya yang sedang mengamuk. Ia hanya menatap kosong wajah Bima yang memerah serta urat-urat yang menonjol mengerikan di lehernya. Ah, begitu rupanya. Ajaibnya, Maya merasa hatinya menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hatinya sendirian selama Perang Dingin, rasa sesak akibat manipulasi mental keluarga mertuanya yang menjijikkan, semuanya menguap bagai fata morgana tepat pada detik ketika Bima menggonggong, secara hukum ini rumahku. Maya tadinya berpikir ia sedang berjuang mati-matian mempertahankan batas-batas akal sehat sebagai suami istri. Namun ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli dengan batasan apapun. Di mata keluarga Bima yang menjijikkan ini, Maya bukanlah menantu yang pantas dihormati. Ia hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh yang datang membawa rumah dan kapan saja bisa diperas, serta pembantu yang hanya numpang tidur. Aku mengerti. Maya mengangguk pelan, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Ia berbalik kembali ke kamar utama dan menutup pintu rapat-rapat. Aksi mogok makan palsu Ibu Lastri memasuki hari kedua. Tidak ada lagi aroma masakan di dalam rumah. Maya memesan seloyang pizza melalui aplikasi pesan antar makanan, mengurung diri di ruang kerjanya, menghabiskannya dengan santai, lalu membuang kotak kosongnya ke tempat sampah daur ulang. Ibu Lastri masih berbaring di lantai ruang tamu, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera menjemput ajal. Tepat pukul 20.00 malam, suara kunci digital terbuka terdengar disusul oleh Bima yang masuk ke dalam apartemen. Ia bahkan belum melepas jas kerjanya dan langsung melangkah ke meja makan. Dari dalam tas kerjanya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas A4 yang dipenuhi tulisan hitam pekat, lalu meletakkannya dengan kasar di atas meja makan, hingga menimbulkan bunyi keras. Maya keluar dari ruang kerja dan mengamatinya dalam diam. Tatapan Bima memancarkan kelelahan ekstrem, tetapi yang lebih menonjol adalah niat picik untuk memojokkan Maya agar menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70, beliau sudah di penghujung umurnya. Orang tua sudah mogok makan sampai berbaring seperti itu, kau mau terus adu gengsi? Kau juga tahu Ranti tidak punya tempat lain untuk pergi, tidakkah kau mau mengalah satu langkah saja? Kalau kau terus bersikap egois mengerikan seperti ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan palsu ini sampai di sini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas di atas meja dengan dagunya. Maya mendekat ke meja makan dan menunduk untuk memeriksa dokumen itu. Itu adalah surat kesepakatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Maya menoleh dan menatap ke arah ruang tamu. Ibu Lastri yang sebelumnya terkapar bagai mayat di lantai, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepalanya. Namun, kelemahan orang sakit yang baru saja ia perankan sudah sirna sepenuhnya dari matanya, digantikan oleh kilatan arogan dan rasa kemenangan rendahan karena merasa berhasil menundukkan menantunya. Mata setajam ular milik wanita tua itu menatap Maya dengan mengerikan. Ranti juga diam-diam mengintip dari balik sofa. Tidak satupun orang di rumah ini yang mengira Bima benar-benar menginginkan perceraian. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan yang telah mereka susun dengan sempurna. Mereka mengharapkan Maya pucat pasi ketakutan melihat kata cerai, menangis histeris merobek kertas itu, memohon pada Bima sambil memegang kaki suaminya agar tidak menceraikannya, dan akhirnya dengan pasrah mengizinkan Ranti masuk ke kamar utama atau ruang kerjanya. Inilah skenario drama murahan yang dirancang oleh 3 manusia sampah ini. Maya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih terasa sedikit hangat. Sudah pasti Bima baru saja mencetaknya di tempat fotokopi di luar dan lari terbirit-birit ke sini. Maya membaca sekilas isi dokumen tersebut hingga tatapannya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis dengan jelas dalam huruf kapital, apartemen di Tangerang Selatan yang merupakan tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Bima Perkasa, dan kedua belah pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Nisa menatap lekat-lekat kalimat menggelikan itu.
Ujung bibirnya yang terkatup rapat perlahan terangkat hingga akhirnya ia tak tahan lagi dan mendengus tertawa mengeyek. Tawa dingin dan menyeramkan itu merobek kesunyian udara di ruang tamu. Kau sudah gila, apa yang lucu sampai kau senyum-senyum begitu? Maya bahkan tidak menjawab. Ia berjalan ke laci di dekat pintu ruang kerja, menarik keluar spidol hitam tebal dari tempat alat tulis. Ia membuka tutupnya, kembali ke meja makan, dan meratakan sudut dokumen yang sedikit terlipat itu. Tidak ada keraguan satu detik pun, tidak ada juga alasan murahan yang keluar dari mulutnya. Ujung spidol yang tajam menggores keras permukaan kertas, menghasilkan bunyi gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Maya. 3 suku kata itu terukir lebih besar, lebih dalam, dan lebih jelas daripada tanda tangan manapun yang pernah ia buat. Setelah selesai menandatangani, Maya melemparkan spidol itu ke atas dokumen, membalikkan badannya tanpa sedikit pun rasa enggan, dan melangkah tegap menuju pintu depan. Ia meraih tas kerjanya yang biasa ia gantung di tiang gantungan lalu segera memasukkan kakinya ke dalam sepatu. Otot-otot wajah Bima seolah lumpuh dan membeku kaku. Ia menatap bergantian antara surat kesepakatan cerai yang telah ditandatangani dengan sempurna di atas meja makan dan punggung Maya yang sudah memutar gagang pintu depan. Benar-benar kehilangan akal sehatnya, ini adalah detik di mana sel-sel otak dangkalnya hangus terbakar. Maya, kamu. Bima membuka mulutnya dengan terbata-bata. Maya membuka pintu depan lebar-lebar, memutar kepalanya dan melemparkan tatapan datar kepada Bima, Ibu Lastri, dan Ranti. Aku sudah tanda tangani dokumennya. Tidak perlu diantar. Brak, pintu depan tertutup dengan kasar. Kesunyian mematikan menyelimuti ruang tamu. Ibu Lastri menarik kain putih dari kepalanya. Mulutnya ternganga lebar selama beberapa waktu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bima menatap kosong dokumen dan spidol yang tertinggal di atas meja, merasakan ketakutan yang tak terbendung merayap naik dari dasar dadanya. Skenario murahan yang mereka yakini sempurna, hancur berkeping-keping hanya dengan satu tendangan dari Maya. Getaran dari pintu yang ditutup membuat lampu sensor di lorong menyala. Maya berjalan menuju lift dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi tok-tok-tok. Angin malam musim kemarau yang dingin berembus dari jendela ujung lorong menerpa tengkuknya. Ia tidak merapatkan kerah mantelnya, hanya dengan tenang menekan tombol turun pada lift. Lampu putih memantul di lantai logam lift yang dingin. Napas Maya luar biasa tenang saat menatap angka merah penunjuk lantai yang terus berganti. Tidak ada isak tangis seperti yang diperkirakan, kakinya juga tidak lemas hingga jatuh terduduk. Sebaliknya, saat ia melempar surat cerai sialan itu ke atas meja makan, belenggu berat bernama keluarga mertua, yang menindas bahunya selama 2 tahun ini terasa lepas selamanya bersamaan dengan suara pintu yang tertutup rapat. Setelah keluar dari kompleks apartemen, Maya mengangkat tangannya untuk memanggil taksi ke daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Ya, Pak, Maya menyebutkan alamat rumah orang tuanya, dan bersandar dalam-dalam ke kursi. Pemandangan malam kota melintas dengan cepat dari balik jendela mobil. Cahaya kuning lampu jalan menyinari profil samping wajahnya dengan jeda yang teratur. Maya memasukkan tangannya ke dalam tas kerjanya. Ujung jarinya menyentuh tekstur kaku dari map plastik yang sudah sangat ia kenal. Itu adalah map berwarna biru yang sengaja ia siapkan di dalam tasnya sepulang kerja hari ini. Sebenarnya pada detik ketika ia membuka pintu dan dihadapkan pada 2 koper merah muda norak serta kunci pintunya yang dibobol tanpa izin, ia sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di sebuah gang sempit perumahan tua. Maya membayar ongkos taksi, menginjak jalanan semen yang bergelombang, dan berjalan mendekati pagar besi berkarat yang sudah tidak asing lagi. Daripada memencet bel, ia mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada satu lampu dinding temaram yang menyala. Mendengar suara kunci diputar, pintu kamar utama segera terbuka. Ibunya yang mengenakan kardigan tipis melangkah keluar, lalu terhenti saat melihat Maya berdiri di depan pintu membawa tas. Tatapan ibunya menyapu wajah Maya yang pucat dan tangannya yang menggenggam erat tali tas. Ibunya tidak bertanya apapun, hanya diam-diam berbalik dan masuk ke dapur. Di tengah udara malam yang sunyi, suara pemantik kompor gas yang dinyalakan terdengar sangat jelas. 5 menit kemudian, ibunya keluar membawa nampan berisi semangkuk sup ayam hangat yang mengepulkan asap. Ia meletakkannya di atas meja makan dan menarik kursi. Makanlah selagi hangat untuk menghangatkan perutmu. Suara ibunya terdengar sangat pelan dan penuh kasih sayang. Maya duduk dan memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangannya. Suhu panas yang tersalurkan melalui telapak tangannya meresap masuk melalui pori-pori kulitnya hingga jauh ke dalam darahnya yang sempat beku oleh angin malam. Ia menundukkan kepala, mengangkat sendok, dan menyeruput kuah kaldu itu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas karena taburan merica, tetapi sangat menyegarkan. Ibunya duduk di seberang, diam-diam memperhatikan putrinya sampai ia selesai makan.
Pintu kamar utama terbuka lagi dan ayahnya yang mengenakan pakaian tidur usang berjalan keluar. Ayahnya melirik Maya di meja makan lalu menatap jam dinding. Jarum jam sudah menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau urus?" tanya ayahnya serak, menarik kursi dan duduk. Maya meletakkan sendoknya, mencabut tisu untuk mengelap mulutnya, lalu mengangguk. "Saya sudah tanda tangani surat kesepakatannya." Otot-otot wajah ayahnya yang dipenuhi kerutan dalam akibat terpaan angin proyek konstruksi selama puluhan tahun berkedut sedikit. Ayahnya tidak tampak terkejut, tidak juga membentak. Ia hanya meletakkan sepasang tangannya yang kasar dan besar di atas meja. Jari-jarinya tanpa sadar mengetuk-ngetuk pola kayu meja. "Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya." Maya membuka resleting tasnya, mengeluarkan map biru itu, dan meletakkannya dengan rapi di atas meja makan. Jari ayahnya berhenti mengetuk, matanya yang tajam menatap lekat ke arah map itu. Ibunya mendekat dan diam-diam membereskan mangkuk kosong Maya. "Besok pagi-pagi sekali ikut ayah ke sebuah firma hukum di SCBD. Ayah punya teman pengacara yang dulu pernah ayah sewa untuk menuntut para mandor nakal yang menggelapkan uang proyek. Dia ahli dalam mengurus hal-hal kotor seperti ini." Nada suara ayahnya saat berdiri tiba-tiba memancarkan ketegasan mutlak khas seorang mantan kepala proyek konstruksi. Maya berdiri, mendekap map itu di dadanya, dan masuk ke kamarnya saat masih lajang dulu. Tata letak perabotan hingga sudut kemiringan lampu belajar di meja semuanya masih sama seperti 3 tahun lalu. Ia duduk di depan meja, menyalakan lampu belajar, dan dengan hati-hati membuka sampul plastik biru itu. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertamanya sejak ia bergabung dengan Biro Arsitektur 7 tahun lalu. Saldo yang ia kumpulkan dengan susah payah demi uang muka apartemen, bahkan dengan menghemat uang makan dari gajinya yang tak seberapa. Angka-angka hitam yang tercetak itu adalah bukti kerja keras siang dan malam dari seorang wanita muda. Membuka ke pertengahan map, muncullah bukti transfer uang dalam jumlah besar. Itu adalah uang bonus hasil keringat dan darahnya setelah memenangkan proyek fasilitas komersial dengan begadang selama 15 hari penuh. Segera setelah uang itu masuk ke rekeningnya, ia langsung mentransfernya ke rekening KPR untuk melunasi pokok pinjaman dan bunga 3 tahun sekaligus. Dan di halaman paling akhir adalah tagihan IPL bulan ini yang ia lubangi dan masukkan sepulang kerja sore tadi. Ujung jari Maya mengelus pelan kertas-kertas tersebut. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian perkembangannya dalam membangun keluarga kecil yang indah serta simbol cinta dan kepercayaan yang utuh akan masa depannya. Namun sekarang, sudut-sudut tajam dari kertas-kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan dan tajam di tangannya. Keesokan paginya, setelah kemacetan lalu lintas Jakarta yang bagai neraka reda, Maya dan ayahnya sudah duduk di ruang rapat yang luas di sebuah firma hukum di kawasan SCBD. Pria yang duduk di seberang mereka adalah seorang pengacara senior yang rambutnya sudah memutih. Sambil memakai kacamata baca, pria itu membolak-balik lembaran dalam map biru itu satu persatu dengan jari-jarinya yang kapalan. Di dalam ruang rapat itu hanya terdengar suara gemerisik kertas yang memecah keheningan. Setelah 30 menit berlalu, pengacara itu melepas kacamatanya, memijat pelipisnya, dan menghela napas panjang. "Mbak Maya, saya sudah menangani gugatan pembagian harta Gonogini di bidang ini selama 30 tahun. Tapi baru kali ini saya melihat klien yang bisa membuktikan sumber dana dan aliran uang dengan sesempurna dan tanpa celah seperti ini. Mulai dari proses akumulasi dana di rekening pribadi sebelum menikah, jalur transfer langsung untuk uang muka apartemen, hingga bukti pelunasan KPR setiap bulannya setelah menikah. Semuanya cocok bagaikan roda gigi yang saling bertaut. Bahkan kwitansi sederhana dari toko material untuk mengganti wallpaper pun Anda simpan dengan baik. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali? Menurut hukum perdata Indonesia, kepemilikan benda tetap, properti pada prinsipnya, memang berdasarkan sertifikat yang terdaftar. Namun, dalam kasus gugatan harta Gonogini seperti ini, hal yang paling dipertimbangkan oleh pengadilan adalah sumber dana real. Meskipun apartemen ini terdaftar dengan sertifikat hak milik atas nama Bima, terbukti dengan sangat jelas bahwa seluruh dana pembelian dan biaya pemeliharaannya ditarik dari rekening pribadi Anda. Saudara Bima tidak mengeluarkan uang sepeser pun secara finansial dalam proses pembelian maupun perawatan properti ini. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani tadi malam karena emosi yang menyatakan bahwa rumah diserahkan kepada pihak suami adalah kesepakatan yang sangat tidak adil dan tidak mencerminkan sumber dana yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita punya landasan kuat untuk membantahnya di pengadilan. Mengingat hubungan pernikahan kalian sudah hancur, kita akan mengajukan gugatan pembatalan kesepakatan pembagian harta tersebut ke pengadilan, sekaligus mengajukan gugatan pemindahan hak milik berdasarkan sumber dana yang sebenarnya. Pengacara itu memberikan kepastian dengan suara yang meyakinkan. Maya yang duduk di kursi kulit, duduk lebih tegak.
Ia menatap kwitansi-kwitansi yang tersebar di atas meja dan menelan ludahnya. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok perkara bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi yang paling mendesak sekarang adalah mengunci rumah itu agar orang-orang itu tidak bisa menjualnya ke agen properti atau menjadikannya agunan untuk pinjam uang di bank. Siang ini juga saya akan langsung mengajukan permohonan sita jaminan, Konservatoire Beslag, ke Pengadilan Agama Tangerang Selatan. Singkatnya, kita akan membekukan apartemen itu sepenuhnya. Sampai putusan akhir pengadilan keluar, mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun dari tanah itu, tidak bisa mengubah nama pemiliknya, dan tidak bisa menjadikannya jaminan untuk pinjam uang serupiah pun ke bank. Rumah itu akan jadi cangkang kosong tak berguna. Sita jaminan, Maya mengunyah kata itu di dalam mulutnya. Ya, pemblokiran total. Silakan tanda tangan di sini dan mesin hukum pengadilan akan mulai bekerja secara resmi. Maya menerima pena pulpen mahal fountain pen yang disodorkan. Pulpen murahan yang ia pakai untuk mencoret surat kesepakatan di meja makan tadi malam terasa sangat ringan hingga membuatnya muak. Tetapi pulpen yang digenggamnya sekarang terasa berat, memancarkan beban dingin dari logam padat. Dengan kekuatan hingga seolah menembus kertas, Maya mengukir huruf demi huruf namanya di atas surat kuasa. Di saat yang sama di apartemen Tangerang Selatan, sinar matahari pagi yang hangat menembus kaca jendela ruang tamu dan menyinari lantai kayu. Ibu Lastri menggeliat dan bangun dari kasur berukuran king size di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang seluruh tubuhnya dengan nyaman terasa luar biasa. Seharusnya ranjang batu yang berderit di rumah kampung itu sudah lama kubuang, pikirnya sambil menyeringai licik. Ia memakai sandal tamu yang disusun rapi oleh Maya di depan pintu, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Bima sudah berangkat ke kantor dan selimut yang tadinya berserakan di sofa telah terlipat rapi. Ranti, matahari sudah tinggi, cepat bangun. Ibu Lastri menggedor-gedor pintu ruang kerja Maya. Pintu terbuka dan Ranti yang rambutnya berantakan seperti sarang burung menggaruk kepalanya dan menguap lebar. Aduh ibu, ini masih pagi. Kenapa ribut sekali sih? Kau masih tidur? Cepat seret koper-kopermu di pintu depan itu dan masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir pergi. Sekarang apartemen ini dari ujung rambut sampai ujung kaki 100% milik kakakmu. Untuk apa engkau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Ranti yang tadinya sayu langsung berbinar kegirangan. Sambil bersenandung riang, ia menyeret kopernya ke dalam ruang kerja. Ruang kerja itu awalnya ditata dengan sangat rapi dan elegan sesuai selera Maya. Di dindingnya tergantung sketsa tata letak bangunan hasil karya tangan Maya yang dibingkai. Di atas meja terdapat peralatan menggambar profesional seharga jutaan rupiah dan 2 pot tanaman hias hijau diletakkan di sana. Namun, Ranti masuk dengan langkah berat, menyapu semua cetak biru blueprint di meja ke tempat sampah, dan menendang pot tanaman ke sudut jendela. Lalu ia membongkar koper dan menyebarkan kosmetik murahannya, pakaian kotornya, dan kaus kakinya yang bau di atas meja kayu solid yang mahal itu seperti tempat pembuangan sampah. Ibu Lastri mendengus puas dan kembali ke kamar utama. Ia membuka lebar-lebar pintu geser lemari pakaian, walk-in closet. Pakaian dan gaun mewah Maya tergantung rapat di sana. Tidak tahu diri, beraninya dia pakai baju-baju mahal begini. Ibu Lastri berdecak kesal, menjambak beberapa mantel rajutan buatan tangan Maya seperti binatang buas, lalu membantingnya ke lantai. Ia mencari beberapa kantong sampah plastik hitam besar dari dapur, lalu memasukkan semua pakaian mewah Maya, tas, kosmetik mahal, bahkan aksesori kecil di dalam laci ke dalam kantong itu. Ia menyeretnya ke balkon dan menumpuknya di sudut gudang barang rongsokan. Melihat setengah isi lemari pakaian yang kini kosong melompong, Ibu Lastri menepuk-nepuk tangannya seolah merasa lega. Sambil bersenandung, ia pergi ke dapur dan membuka kulkas. Ia mengeluarkan daging iga sapi wagyu dan makanan laut segar, yang dibeli Maya dari supermarket premium tempo hari, menuangkan minyak ke wajan, dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali ke rumah ini lagi? Kembali apa, Cih? Dia sendiri yang mengecap jempolnya di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau dia berani merangkak kembali? Kakakmu sudah memastikannya. Namanya tertera jelas di sertifikat rumah ini. Perempuan itu biasanya bertingkah seperti rubah licik, tapi kalau sudah begini, dia ternyata bodoh sekali. Mungkin dalam hatinya dia pikir kalau dia tanda tangan, kakakmu bakal ketakutan dan memohon-mohon sambil memeluk kakinya. Jangan harap, kau lihat saja nanti. Belum lewat 3 hari. Perempuan itu pasti akan menelepon kakakmu sambil menangis bombay minta tolong. Saat itu terjadi, kalau aku tidak memaksanya berlutut di lantai ruang tamu, membawakan semangkuk air, dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan membiarkannya melewati ambang pintu rumah ini. Di sisi lain, Bima sedang duduk di kubikel kantornya.
Matanya menatap tajam ke arah layar Excel di monitornya, tetapi tidak satu pun huruf yang masuk ke otaknya. Sejak Maya menutup pintu dengan keras dan pergi tadi malam, rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya bak lintah. Maya berbalik dengan sangat dingin dan rapi. Maya tidak meneteskan air mata sedikit pun, tidak mengamuk seperti biasanya, dan tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena di atas surat kesepakatan cerai. Hanya dengan memikirkan tanda tangan hitam legam di atas surat cerai yang tergeletak di dalam tas kerjanya saja sudah membuat matanya perih seperti tertusuk duri. Saat jam istirahat makan siang tiba, ia turun ke area merokok di lantai 1 gedung kantornya, dan menyalakan sebatang rokok. Percakapan di agen properti 3 tahun lalu melintas sebagai panorama di kepalanya. Ia ingat pernah menggenggam erat tangan Maya dan berjanji dengan ludah berterbangan bahwa ia akan menyerahkan seluruh gajinya dan memperlakukannya seperti ratu. Sejujurnya, saat ia membual agar nama di sertifikat dibuat atas namanya, ada sececah rasa superioritas dangkal yang tersembunyi di sudut hatinya. Saat mabuk bersama rekan-rekan kerjanya di perusahaan, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30-an, aku sudah berhasil beli apartemen baru seharga miliaran. Pamer itu adalah satu-satunya hiburannya. Hidup dalam mabuk kepayang kesombongan palsu itu, perlahan tapi pasti membuatnya terjebak dalam rawa ilusi bahwa apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku celananya membangunkannya dari khayalan. Nama yang tertera di layar adalah ibunya. Bima. Hari ini pulang tepat waktu dan langsung ke rumah. Aku sudah mengemas semua pakaian sampah si Maya ke gudang balkon. Oh iya, berdehem pas pulang nanti mampir ke kantor pengelola apartemen dan hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam pakai kartu akses utama, akses card, dan merampok rumah kita saat kosong? Ibu, tapi bagaimanapun dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam? Kalau misalnya Maya nanti. Misalnya apa? Justru karena aku terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak sama dia. Secara hukum ini rumahmu. Kenapa kau ragu-ragu mengurus administrasinya? Cepat pergi dan urus sana. Sambungan telepon terputus. Bima menatap layar yang menghitam sambil menghela napas panjang. Meskipun ia juga berpikir tindakan ibunya terlalu murahan, di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan sebusuk air selokan telah bersarang. Karena Maya telah melempar dokumen yang ditandatanganinya dan pergi, ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah sepenuhnya seperti pemilik rumah guna mengintimidasi Maya. Jika Maya sudah cukup menderita di luar dan kembali dengan merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya di rumah itu. Pukul 17.00 sore, Bima mengambil izin setengah hari dan bergegas kembali ke kompleks apartemennya di Tangerang Selatan. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola apartemen. Selamat sore, saya kepala keluarga dari unit Tower Cendana nomor 92. Saya ingin memperbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar penghuni dan blokir pelat nomor kendaraannya serta kartu akses parkirnya. Bima mengeluarkan KTP dari dompetnya dan menyodorkannya pada bapak pengelola seolah melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP itu, mengetik beberapa kali di keyboard, lalu tiba-tiba mengernyitkan dahi. Bapak Bima, informasi penghuni unit ini di dalam sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pendaftaran kendaraan atau pencabutan wewenang kartu akses pun semuanya terkunci. Terkunci? Omong kosong apa ini? Tepat pukul 14.00 siang hari ini, kami menerima surat tembusan dari Pengadilan Agama Tangerang Selatan. Saat ini aset properti Tower Cendana nomor 92 telah dikenakan status sita jaminan, konservatoir beslag, oleh pengadilan. Singkatnya, apartemen ini sedang dalam status sengketa hukum, sehingga seluruh hak pemanfaatan asetnya dibekukan secara total. Bapak pengelola memutar layar monitornya, menunjuk ke kotak peringatan berwarna merah menyala dengan jarinya. Suara dengingan panjang seakan merobek gendang telinga Bima. Dibekukan? Dibekukan bagaimana maksudnya? Ini rumahku yang atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang lain sembarangan? Ia tak tahan lagi dan berteriak histeris, membuat warga apartemen lain yang sedang mengantre bayar tagihan di loket sebelah serempak menoleh padanya. Apa Bapak tidak melihat layar sistem ini? Nama pemohonnya adalah Ibu Maya, Pak. Ini adalah perintah penyitaan dari pengadilan terkait sengketa. Jadi, kami dari pihak pengelola apartemen tidak berwenang menyentuh sistem ini walau hanya dengan satu jari. Jangan teriak-teriak di sini. Silakan sewa pengacara dan selesaikan masalah hukum Anda dulu di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Bima kembali ke atas meja, menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dengan tangan gemetar hebat, Bima mengambil KTP-nya. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung-huyung keluar dari kantor pengelola. Ia duduk lemas di bangku taman apartemen. Lalu dengan jari yang gemetar tak terkendali, ia menekan nomor Maya. Tut, tut. Nada sambung berbunyi puluhan kali.
Tepat sedetik sebelum beralih ke mesin penjawab, telepon diangkat. Halo, Maya. Sialan, rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan? Omong kosong apa ini? Suara Maya terdengar menakutkan karena begitu tenang. Dari seberang telepon terdengar suara klik mouse dan ketikan keyboard secara teratur. Rupanya Maya sedang sibuk bekerja menggambar desain arsitektur di kantornya, seolah tidak terjadi apa-apa. Maya tidak langsung menjawab. Hanya suara dingin dan teratur itulah yang terngiang di telinga Bima. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah dan keringatku. Bima, sepertinya karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu, kau jadi besar kepala. Lantai parket yang kau injak, ubin kamar mandi, bahkan 1 rupiah pun dari tagihan air dan listrik yang dipakai ibumu tadi malam, semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah cukup puas main peran sebagai orang kaya dengan membawa ibu dan adikmu ke rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah ini saatnya kau bangun dari mimpi basahmu itu? Kau menipuku. Kesepakatan cerainya. Kau sendiri yang cap jempol kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Kesepakatan cerai? Kalau engkau memang sangat menganggap berharga secari kertas itu, bawa saja ke depan hakim pengadilan agama. Lihat sendiri apakah kontrak tak adil yang kau peras dengan ancaman mogok makan murahan ibumu, padahal kau tak menyumbang 1 sen pun itu akan berakhir jadi sampah di pengadilan Indonesia atau benar-benar berlaku secara hukum. Silakan saksikan sendiri, Maya. Tapi kita ini kan suami istri. Apakah kau harus memeras darah orang sampai sekering ini baru kau puas? Detik ketika ibumu menarik koper pink norak itu dan menerobos pintuku, serta detik di mana kau diam membisu di depanku, hubungan kita sudah tamat. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon ditutup tanpa ampun. Tut, tut, tut. Bunyi mesin tanpa perasaan itu bergema di udara. Bima mencengkeram ponselnya erat-erat. Wajahnya diterpa angin musim kemarau yang dingin. Kakinya kehilangan tenaga hingga ia jatuh terduduk di sana. Kenyataan mengerikan bahwa surat kesepakatan murahan yang diyakininya sebagai jaminan kuat ternyata di mata Maya hanyalah kertas tisu untuk mengelap ingus kini menusuk dalam-dalam ke sumsum tulangnya. Bima tidak ingat lagi bagaimana ia berjalan gontai menyeret kakinya hingga sampai di depan pintu unit 92. Begitu ia membuka pintu masuk, aroma ikan gurame goreng yang gurih tercium kemana-mana. Ibu Lastri sedang bersenandung sambil membawa piring berisi ikan goreng dari arah dapur. Saat melihat Bima berwajah pucat pasi seperti mayat, ia terkejut setengah mati. Ya ampun, Bima, kenapa mukamu pucat seperti kertas? Apa staf pengelola tidak melayanimu dengan benar? Ibu Lastri meletakkan piring ke atas meja makan dengan kasar, lalu mendekat dan menepuk bahu anaknya. Bima mengalihkan pandangan kosongnya, menatap wajah ibunya yang memancarkan harapan tinggi, lalu menoleh menatap adik perempuannya yang berbaring di sofa sambil menonton TV dan makan keripik kentang. Pada detik itu juga rasa mual yang berbau busuk bak air selokan dan perasaan tercekik yang mengerikan melonjak dari dasar tenggorokannya. Tidak bisa, rumah ini sudah dibekukan. Maya sudah mengajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah 1 kenop pintu pun di rumah ini sesuai keinginan kita. Apa katamu, atas hak apa perempuan gila itu membekukan rumah orang? Ini rumahmu kan? Namamu tertulis jelas di sertifikat hak milik. Cepat pergi ke kantor polisi dan laporkan dia. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Ini rumah kebanggaan keluarga besar kita. Hentikan omong kosongmu itu. Kumohon. Lapor ke polisi pakai uang apa? Terus pakai bukti apa? Uang muka apartemen ini dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank, pokok dan bunganya dia bayar banting tulang dari rekeningnya. Aku cuma pecundang sialan, yang bahkan tidak tahu berapa tagihan IPL bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa aku punya 1 bukti saja untuk membuktikan bahwa ini adalah rumahku? Setelah memuntahkan amarah terakhirnya, Bima seolah kehabisan seluruh darah dan tenaga di tubuhnya. Ia jatuh tersungkur di kursi meja makan, mengacak-acak rambutnya dengan kedua tangannya. Kesunyian yang mencekik napas menyelimuti ruang tamu. Hanya suara tawa murahan dari siaran iklan TV yang terdengar seakan mengejek mereka. Ibu Lastri membeku di tempatnya seperti batu. Pupil matanya bergetar hebat seolah sedang diguncang gempa. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang hampir mati. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan berlari terpincang-pincang ke arah meja ruang tamu. Ia menyambar ponsel pintarnya dan dengan jari bergetar hebat mencari kontak Maya lalu menekan tombol panggil. Telepon itu langsung tersambung bahkan sebelum nada dering kedua. Maya, perempuan jalang. Rencana licik apa yang kau lakukan di belakangku? Apa kau sudah tidak takut kena azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Telepon pengadilan apalah itu dan batalkan pemblokirannya sekarang juga. Kau dengar tidak? Ibu, ini adalah hari terakhir dalam hidup ibu di mana saya akan membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan itu. Besok pagi-pagi sekali,
Pengacara saya akan secara resmi mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Sebentar lagi, surat panggilan sidang akan dikirimkan ke kotak pos apartemen kebanggaan ibu itu. Silakan diterima dengan baik. Jangan mimpi, ini adalah rumah anakku Bima yang dibelinya dengan keringatnya sendiri. Soal rumah siapa ini, silakan buktikan di depan Pak Hakim. Oh, dan sebelum kalian berkemas dan diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli dari mall. Begitu kalimat itu selesai, telepon langsung ditutup. Layar ponsel di depan mata Ibu Lastri berubah menjadi gelap gulita. Tenaga dari kedua lututnya hilang seketika, dan ia jatuh terduduk di lantai dengan pose menyerupai cumi-cumi. Aroma sedap ikan goreng dari dapur kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Ia menatap ke sekeliling ruang tamu mewah tempat ia bermimpi bisa numpang hidup gratis bersama anak perempuan kesayangannya seumur hidup. Ketakutan yang luar biasa meresap ke dalam celah-celah tulang sendinya, mencekik lehernya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hatinya. Sasaran yang berhasil ia usir dengan aksi teater mogok makan di lantai itu, bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak tinju kapan saja. Yang baru saja ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Penguasa absolut rumah ini, dan pilar beton kokoh yang selama ini melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh sepenuhnya karena tendangan murahan mereka, menghancurkan napas mereka hingga mati lemas. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi Pengadilan Agama Tangerang Selatan, udara di dalam ruangan itu bercampur dengan bau desinfektan rumah sakit dan bau apak dari meja kayu tua. Maya duduk dengan tenang di sisi kanan meja, sementara pengacara senior dari firma hukum raksasa berdiri kokoh di sampingnya. Di seberangnya, sisi sebelah Bima tampak kosong. Ia bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang layak, apalagi 1 lembar kwitansi bukti. Kekalahannya sudah bisa ditebak. Seorang hakim mediator berkacamata, tanpa bingkai menghela napas sambil menatap 2 tumpukan dokumen di atas meja yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen di pihak Maya adalah salinan sempurna dari semua transaksi perbankan yang tadinya tersimpan di map biru. Sumber dana dan aliran transaksinya disajikan dalam bentuk infografis elegan buatan staf firma hukum yang sangat mudah dipahami. Mulai dari uang muka hingga pelunasan KPR, tanggal, nominal, dan nomor rekening semuanya presisi tanpa celah sebesar lubang jarum. Sebaliknya, dokumen di pihak Bima hanyalah selembar fotokopi sertifikat hak milik dan beberapa struk pembayaran di minimarket dan kedai kopi senilai beberapa puluh ribu. Benar-benar sangat menyedihkan. Pihak tergugat, Saudara Bima, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real pembelian properti yang diajukan oleh penggugat? Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pandangannya menembus serat kayu meja yang sudah usang. Bibirnya bergetar hebat, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara walau sekecil suara nyamuk. Bagaimana mungkin ia bisa menyanggahnya? Di ruang sidang yang kejam ini, yang hanya beradu bukti berdarah-darah, omong kosong namaku tertulis jelas secara hukum yang dulu ia gembar-gemborkan langsung hancur lebur diinjak-injak oleh bukti aliran dana absolut dan brutal yang disodorkan Maya. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan sumber kontribusi finansial apapun terkait pembelian dan pelunasan properti ini, berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari pihak penggugat, Majelis Hakim dengan jelas mengakui bahwa hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan penggugat, Saudari Maya. Namun dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan selama 2 tahun, kami mengajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayarkan kompensasi uang sebesar 5% dari harga pasar properti saat ini kepada tergugat, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Dan bersamaan dengan itu, pernikahan kedua belah pihak resmi diputus bercerai. Apakah tergugat menyetujui usulan ini? Bima mengangkat kepalanya yang terasa berat bagai memikul batu bertonton, menatap Maya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Maya bahkan tidak melirik tatapan menjijikkan bak serangga itu. Ia merapikan kerutan di lengan kemeja blusnya dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain arsitektur yang baru selesai dikerjakan. Saya setuju. Ketukan palu hakim di atas meja memang tidak keras, tetapi sudah cukup untuk memutus rantai karma yang mengerikan dan menjijikkan antara kedua manusia itu selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari di mana akta cerai dan penetapan pengadilan resmi berkekuatan hukum tetap, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala terang. Maya, yang mengenakan mantel kasmir mewah berwarna karamel, dengan 1 tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi pengadilan, berdiri di depan pintu apartemen nomor 92. Kunci digital pintu itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam rumah terdengar bunyi gesekan kasar dari roda koper yang diseret di atas lantai. Maya mendorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa yang sudah tidak asing lagi. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu,
kali ini moncong koper-koper itu dihadapkan ke arah luar pintu. Ibu Lastri sedang berusaha keras menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar dari pintu masuk sambil mengeluh kesakitan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sambil menunjuk-nunjuk marah sudah menguap tanpa sisa. Melihat Maya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Ibu Lastri seketika kaku seolah lumpuh. Secara naluriah, ia menghindari tatapan sedingin es milik Maya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, membisu seperti tikus curut, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Ranti yang menggendong tas ransel besar juga merangkak keluar dari ruang kerja, menempel ketat di belakang ibunya. Ia menundukkan kepala dan bergetar hebat seperti burung puyuh yang ketakutan. Yang paling terakhir merangkak keluar adalah Bima. Di tangannya hanya ada sebuah tas ransel hitam kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir pergi dengan tangan kosong. Uang kompensasi 45 juta yang dilemparkan pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh dari utang pinjol adiknya, Ranti. Kini ia harus membawa ibu tuanya dan adik jandanya yang menyedihkan itu kembali ke kampung halamannya yang reot di Purworejo, tempat di mana mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum kakinya melangkah keluar dari pintu, langkah Bima tiba-tiba terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan disilangkan. Bibirnya bergetar saat menatap Maya yang memandangnya jijik layaknya melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan omong kosong, entah itu alasan, permintaan maaf, atau rasa penyesalan yang murahan. Namun, Maya bahkan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk membuka mulut sampah itu. Nisa memutar tubuhnya dengan sempurna menghadap ke mesin kunci digital di pintu. Dengan jari lentiknya yang panjang, ia menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip, bip. Begitu 6 digit angka baru dimasukkan tanpa ragu, kunci digital itu mengeluarkan nada dering yang ringan dan nyaring. Dalam kode sandi baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Bima yang menjijikkan. Tidak ada juga kartu akses utama, Master Key, untuk diserahkan kepada ibu mertuanya yang sok hebat. Rumah ini telah terlahir kembali menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di dalam kepala satu orang, sang penguasa mutlak. Bima menelan ludah pahit yang menggenang di mulutnya, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Maya membanting pintu apartemen dengan keras, menutupnya tanpa ampun, dan memblokir sepenuhnya segala suara langkah kaki dan embusan napas para pecundang murahan itu dari luar. Udara di ruang tamu bercampur dengan bau apa karena jendela lama tidak dibuka, serta bau bawang putih menjijikkan yang ditinggalkan Ibu Lastri, yang selalu membuat dapur berantakan. Namun Maya tahu, cukup dengan membuka jendela lebar-lebar, bau busuk ini akan hilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Pintu kamar utama terbuka dan ayah Maya, yang kemejanya digulung sampai ke lengan, keluar membawa kantong plastik besar berisi sampah. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan spray bekas rubah tua itu tidur dan langsung membuangnya. Ranjang lipat murahan di ruang kerja itu juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsokan bakal datang buat mengangkut semuanya. Maya perlahan berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Ranti itu, kini setelah melewati tangan cekatan ayahnya, sudah bersih kembali seperti baru saja disterilisasi. Sampah-sampah sudah dibuang ke dalam karung dan pot-pot tanaman hijau yang tadinya dilempar ke sudut bingkai jendela kini kembali ke tempat asalnya, merentangkan daunnya dalam-dalam untuk menyerap sinar matahari musim kemarau. Meja kerja kayu solid yang luas telah digosok ayahnya hingga mengkilap tanpa debu, dan peralatan desain arsitektur profesional yang penuh keringat darah Maya, kini tersusun rapi di tempat asalnya tanpa meleset sedikit pun. Tempat ini sekarang adalah duniamu sendiri. Kalau kamu mau begadang menggambar, silakan. Kalau kamu mau membongkarnya dan menjadikannya kamar bayi, segera telepon kontraktor. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah dengan bangga. Ingat, ayah selalu ada di belakangmu. Maya menoleh, menatap kerutan dalam di sudut mata ayahnya, lalu kembali menatap ruang kerjanya yang terang benderang. Ia melepas sepatu hak tingginya, dan melangkah tanpa alas kaki ke lantai kayu solid di ruang tamu. Rasa hangat dan kokoh menjalari telapak kakinya. Itulah rasa dari lantai parket premium yang ia pilih dengan sangat hati-hati. Setelah mengunjungi 5 pasar bahan bangunan untuk membandingkan serat kayunya, ia berjalan mantap ke meja kerjanya dan dengan lembut membuka laci paling bawah. Kemudian, ia dengan hati-hati meletakkan senjatanya yang paling tajam, map plastik biru itu, ke dalam laci dan menguncinya dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menyelesaikan misi mautnya dengan gemilang. Mulai detik ini, setiap keping lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen yang luas ini, dan bahkan kehangatan sinar matahari yang masuk melalui jendela ruang tamu semuanya tidak perlu lagi dibuktikan oleh kwitansi sialan manapun. Maya akhirnya telah menemukan cahayanya sendiri,
dan di pusat benteng tak tertembus yang telah ia bangun melalui pertempuran berdarah, ia berdiri kokoh sebagai seorang penguasa absolut yang posisinya tidak dapat digoyahkan oleh siapapun.